Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya ibu-ibu. Kita ketemu lagi di ibadah Pelkat PKP gabungan pada bulan Juni ini. Ibu-ibu, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita sejenak bersaat teduh. Kita hilangkan segala ada yang di pikiran kita. Kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bersaat teduh ibu-ibu. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Tuhan menciptakan manusia adalah untuk kemuliaan namanya. Ketika Tuhan menempatkan manusia di dunia, maka seyogyanya manusia menyadari tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia. Tujuan utama manusia hidup dan berkarya adalah untuk melakukan kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Pekerjaan baik yang direncanakan Allah itu baik untuk semua umat manusia. Dengan demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi semua dunia dan sesama, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Allah. Mari sekarang kita menghadap Tuhan untuk beribadah kepadanya dengan sukacita untuk kemuliaan nama-Nya. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami datang kepadamu saat ini dengan penuh syukur karena kemurahan Tuhan yang memelihara dan beserta dengan kami, sehingga kami boleh beribadah bersama dalam wadah Pelkat PKP secara online di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami memohon penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya ibadah Pelkat PKP saat ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 13 kita bacakan secara responsoria. Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau, Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. dan kemuliaan semarak kerajaanmu, Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan, Tuhan setia dalam segala perkataannya. dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermakmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Umat yang Kristus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ketika kami bersama-sama hendak membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami memohon penyertaan Roh Kudus untuk menguasai hati, pikiran dan jiwa kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian ayat ke-10 dari pembacaan kita. Selamat petang ibu-ibu, shalom. Ibu-ibu yang Kristus kasihi, kalau kepada kita ditanyakan, apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita dan menghadirkan kita di dunia ini? Apa jawaban ibu-ibu sekalian? Ada yang menjawab bahwa tujuan kita diciptakan oleh Tuhan dan dihadirkan ke dalam dunia adalah untuk hidup. Jawaban itu betul. Bahwa Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan menciptakan ibu-ibu dan saya adalah untuk hidup di dalam dunia. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, hidup yang bagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita ini dengan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini? Inilah yang harus kita renungkan. Mengapa? Sebab kalau kita tidak tahu apa tujuan hidup kita atau tujuan Allah memberikan kita kehidupan dan menempatkannya ke dalam dunia, maka bisa saja kita hidup seenaknya. Bisa saja kita hidup kurang bertanggung jawab. Sehingga ketika waktu kehidupan kita usai, ternyata kita belum bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Ibu-ibu, perikop kita pada malam hari ini membahas untuk apa kita hidup. Perhatikan ayat ke-10. Di sana dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ibu-ibu, Paulus mengingatkan umat Kristen di Efesus tentang karya luar biasa Allah yang telah mengubah hidup mereka. Di dalam ayat 4-5 yang merupakan bacaan pagi, di sana dikatakan, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Apa artinya ini? Artinya Paulus mau mengingatkan semua orang Kristen bukan hanya di Efesus, tetapi juga Anda dan saya. Bahwa dahulu sebelum mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Dahulu sebelum mengenal Kristus,
kita harusnya mati karena keberdosaan yang sudah kita lakukan. Tetapi puji Tuhan, hukuman itu ditanggung oleh Yesus. Yesus Kristus menggantikan hukuman yang harus ibu-ibu dan saya terima. Dan hasilnya kita sekarang memperoleh pengampunan dosa. Kita memperoleh hidup yang kekal. Kita menjadi ciptaan yang baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Nah, karena kita adalah ciptaan baru, pertanyaannya, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai ciptaan yang baru itu? Nah, disinilah kita lihat ayat ke-10 tadi. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi, ibu-ibu dan saya ditempatkan Tuhan dalam dunia, ditempatkan Tuhan dalam persekutuan orang percaya, ditempatkan Tuhan dalam keluarga kita untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Melakukan pekerjaan baik harus menjadi style atau gaya hidup kita sebagai ibu-ibu yang beriman kepada Kristus. Berbuat baik, menolong sesama, memberi di dalam kasih, mengasihi, dan juga melayani di dalam nama Yesus. Semua itu harus menjadi gaya hidup ibu-ibu dan saya sebagai murid-murid Kristus pada masa kini. Pertanyaannya, sudahkah hal itu kita lakukan selama ini? Sudahkah kita mengenakan gaya hidup seperti yang Tuhan mau selama ini? Kalau mau jujur, berbuat baik itu belum menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai ibu-ibu yang beriman kepada Kristus. Kenapa? Mari kita koreksi. Seringkali kita itu berbuat baik dengan motivasi-motivasi tertentu. Misalnya, oh saya memberi supaya diberi. Saya mengasihimu supaya kamu juga mengasihi saya. Saya mendekatimu dengan harapan kamu mau melakukan apa yang kukehendaki. Saya menolongmu supaya kamu memberi manfaat kepada saya dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita lihat di dalam hidup kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita marah dengan anak-anak, tidak jarang banyak orang tua berkata, saya besarkan kamu supaya kamu itu sayang sama mama dan papa. Saya membesarkan kamu supaya kamu kalau nanti mama papa tua, kamu bisa memelihara, memberi perhatian kepada mama dan papa. Perhatikan ibu bapak. Ternyata kasih sayang kita kepada anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita, kalau kita membaca Mazmur 127, anak-anak itu harta pusaka Tuhan yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua. Ternyata kasih sayang kita itu pamrih. Kita membesarkan mereka. Kita memberi kasih sayang kepada mereka dengan harapan kita bisa diberi oleh mereka ketika kita tidak berdaya. Bu Bapak, begitu juga dengan suami. Seringkali kita katakan kepada suami, aku ini sudah nyuciin, sudah masakin, sudah ngurus anak-anakmu, masih saja kau kurang pengertian. Akibatnya, hubungan kita tidak harmonis dengan suami karena apa? Karena kita pamrih. Apa yang kita lakukan, bukan kita lakukan dengan penuh ketulusan. Kalau kita melakukan dengan penuh ketulusan, saya percaya walaupun cucian itu seabrek-abrek, kita nggak akan mengeluh, kita akan mencuci dengan sukacita. Walaupun mungkin masak itu melelahkan, tapi kita melakukannya dengan sukacita karena cinta kepada keluarga, saya rasa itu tidak akan melelahkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa inilah yang terbaik bagi keluarga. Ini perbuatan baik yang harus kita lakukan dalam keluarga kita dengan penuh ketulusan. Contoh yang lain, dengan sesama kita juga sering berkata, padahal aku sudah baik dengan dia, aku perhatian dengan dia, aku menolong dia, tapi kok begini ya balasannya? Kita kecewa ketika sesama kita
tidak membalas kebaikan kita seperti yang kita mau. Akhirnya kita sedih, kita terpuruk, kita dendam, kita menyimpan akar pahit dalam hidup kita. Nah, celakanya dalam pelayanan juga demikian, ibu-ibu. Mungkin kita pernah mengeluh begini, Tuhan, aku sudah rajin melayani. Aku sudah setia ikut PKP. Aku selama ini rajin memberikan persembahan, persepuluhan dan sebagainya dan sebagainya. Kok bisa sekarang saya kena musibah seperti ini? Ibu-ibu, inilah sikap hidup kita. Gaya hidup kita selama ini. Kebaikan kita hanya perbuatan sesaat yang pamrih, yang seringkali tidak diwarnai ketulusan dan kasih kepada Allah. Perbuatan baik kita sifatnya take and give, timbal balik. Aku memberi supaya engkau juga memberi. Dan ini yang selalu ada dalam hubungan kita dengan sesama. Apakah itu sesama dalam keluarga, sesama dalam persekutuan, atau dalam masyarakat. Alhasil sampai hari ini yang namanya damai sejahtera tidak ada dalam hidup kita. Sebaliknya, pertengkaran, pertikaian menjadi makanan kita sehari-hari. Dan itu jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu, yang Kristus kasihi dalam dunia yang selalu berubah-ubah, Tuhan Allah telah memanggil dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang melayani sesama dan memuliakannya. Tuhan Yesus dalam khotbah di atas bukit yang tercatat dengan baik oleh Matius dalam Injil Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di sini Kristus mau mengajar kita. Ayo, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Kristus, sebagai perempuan-perempuan yang beriman kepada Kristus, terus lakukan perbuatan baik, walaupun mungkin perbuatan baikmu tidak direspon dengan baik. Ketika kita melakukan perbuatan baik, ingatlah, kita sedang menjadi anak-anak Bapa. Dan orang lain bisa memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bersama firman Tuhan ini, mari kita berubah. Sesuai dengan pembaharuan budi yang Roh Kudus sudah kerjakan dalam hidup kita. Berbuat baik untuk kemuliaan Kristus mulai hari ini harus menjadi style atau gaya hidup kita. Kolose 3 ayat 23 menasehatkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Kristus dipermuliakan lewat perbuatan baik yang kita lakukan demi nama Tuhan. Amin. Doa syafaat. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Jika di surga ku hidup senang bersamanya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibu-ibu yang Kristus kasihi, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah di dalam Kristus Yesus, kembali Engkau mengingatkan kami untuk melakukan perbuatan baik, sebagaimana tujuan Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Ampuni kami kalau perbuatan baik yang kami lakukan selama ini seringkali pamrih. Padahal sebelum kami berbuat baik, Engkau telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kami. Dengan mengampuni salah dan dosa kami, walaupun untuk itu Engkau mati di atas kayu salib. Tuhan, mampukan kami untuk terus memancarkan sinar ilahi-Mu lewat kesediaan diri untuk boleh mengalami perubahan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mampukan kami untuk melakukan perbuatan baik karena kami adalah anak-anak Kristus yang tertebus. Ketika kami melakukan banyak hal di tengah-tengah keluarga, kami lakukan itu dengan cinta dan kasih yang tulus kepada mereka. Ketika kami melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, kami juga melakukannya tanpa pamrih, walaupun mungkin kami diremehkan, kami kurang dihargai. Tetapi ketika kami mau melihat bahwa semua yang kami kerjakan untuk kemuliaan Kristus, kami tidak kecewa. Karena kami tahu upah yang besar itu dipersiapkan oleh Kristus bagi kami yang setia. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat, mampukan kami untuk terus melakukan perbuatan baik tanpa melihat suku, bangsa, dan agama. Sehingga melalui kehadiran kami, Kristus dipermuliakan. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami, teristimewa di tengah upaya memerangi pandemi COVID-19 ini. Bahkan ketika pemerintah berusaha untuk memerangi pandemi COVID-19 ini, mereka juga punya pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Kami mohon padamu Tuhan, ikat satukan kami dengan kasih-Mu, walaupun kami berbeda-beda suku, bangsa, dan agama. Lalu mampukan kami untuk terus bergandengan tangan, hidup saling menghormati di dalam perbedaan-perbedaan, supaya melalui sikap hidup yang seperti ini, kami sebagai sebuah bangsa diberkati dan terus menjadi berkat. Engkau berkati juga gereja-gereja Tuhan untuk selalu memiliki kesehatian, berjalan bersama-sama, berbagi kasih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Melalui program-program kerja yang nyata. Kami bersyukur kalau sampai saat ini banyak gereja-gerejamu yang dengan penuh kesetiaan boleh melakukan perbuatan kasih, perbuatan yang baik untuk kemuliaan Kristus tanpa pamrih. GPIB, Jemaat Jatipon kami juga serahkan padamu. Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, baik itu presbiter, pengurus ke-6 Pelkat, untuk boleh bergandengan tangan terus-menerus untuk kemuliaan Tuhan, secara khusus di dalam menata layani tubuh Yesus Kristus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pelkat PKP secara khusus kami serahkan padamu. Berkati pengurus Pelkat PKP, Engkau menopang memampukan ibu-ibu terkasih ini untuk tetap setia melayani Tuhan. Engkau menopang memampukan para ibu-ibu kekasih untuk terus boleh melayani Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup mereka. Program-program kerja yang nyata kiranya boleh dipersembahkan kepadamu untuk hormat kemuliaan nama-Mu.
Kami berdoa pada saat ini bagi warga jemaat yang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipal-Sulta, Bapak Ronald Pakasi, Ibu Hendriani T. Luisan, Saudara Ivan Loho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nel Cedetan, Oma Dela Rosa, Ibu Adriana Dela Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Benny Tengker, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siaan, Bapak Thomas Da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Bapak Bujang Heng, Bapak Jonathan Ongirwalo, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marbai, Bapak Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma YL Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipilohi, Ibu Clara Ponggawa, Ibu Juni Kyulu. Berkati kekasih-kekasih kami ini Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan terus mereka rasakan melalui berkat Allah yang hadir atas makanan, minuman, obat-obatan cinta kasih keluarga. Biarlah mereka boleh dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Sang Tabib yang agung. Kami juga berdoa pada saat ini bagi semua kami yang terlibat dalam pelayanan, dalam ibadah di malam hari ini, baik itu liturgos, pianis, pelayan pujian, juga tim streaming. Tuhan memberkati mereka. Biarlah pelayanan kami merupakan perbuatan baik yang kami lakukan dengan penuh ketulusan. Engkau dipermuliakan lewat pelayanan kami ini ya Allah. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah mengucap syukur dalam segala hal dan segala sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang berlimpah dan memelihara kehidupan kami. Juga saat kami berada dalam pergumulan pandemik COVID-19. Kiranya dengan berkat-berkat yang Engkau karuniakan kepada kami terus menjadi pribadi yang bersyukur kepadamu dalam segala keadaan. Kalau saat ini kami memberi persembahan syukur sukacita kami, itu semata-mata karena anugerah-Mu yang selalu memampukan kami untuk bersyukur dengan penuh ketulusan. Berkatilah persembahan kami saat ini, sehingga menopang pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan gereja kami. Berkatilah juga yang mengelolanya, sehingga dapat memuliakan nama-Mu, Sang Pemberi berkat. Di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu sebagai anak-anak Kristus dengan melakukan perbuatan baik sesuai dengan kehendak Allah. Percayalah, tuntunan Allah di dalam Roh Kudus menopang dan memampukanmu. Yesus berpesan dalam alam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Umat Allah, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.